Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten yang satu minggu terakhir ini mulai bergerak naik karena ada beberapa aksi kooperasi. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang masuk menjadi satu-satunya emiten Indonesia yang jadi pilihan JP Morgan di ASEAN. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu satu artikel berita dengan judul Antam Bertahan. ICBP tergeser dari daftar saham ASEAN pilihan JP Morgan di Juli tahun 2025. Ya, kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Di periode Juli, emiten logam yaitu Antam masih menjadi salah satu saham pilihan JP Morgan di Asia Tenggara. Dan jika kita lihat, kami positif terhadap Antam karena premi biji nikel terus menunjukkan tren yang kuat pada bulan Mei dan kami memperkirakan tren yang kuat ini akan berlanjut hingga bulan Juni. Jadi salah satu sentimen positif untuk Antam pertama karena harga biji nikel, kedua penguatan harga emas, ketiga adalah volume penjualan emas. Kami memperkirakan laba kuartal kedua akan menjadi laba kuartalan tertinggi sepanjang masa untuk Antam. Jadi JP Morgan optimis Antam saat ini masih oke secara kinerja. Jadi sebelumnya Antam masuk ke daftar ASEAN ini menggantikan saham GoTo. Dan saat ini bisa kita lihat JP Morgan menaikkan target harga untuk saham Antam ke harga 3.850. Jadi target harga lumayan tinggi. Dan jika kita baca lebih lanjut, ICBP yang sebelumnya masuk ke daftar pilihan JP Morgan untuk bulan Juni, untuk bulan Juli ini keluar. Digantikan emiten asal Malaysia. Jadi untuk saat ini di bulan Juli hanya Antam yang jadi pilihan JP Morgan untuk saham-saham pilihan di Asia Tenggara. Sekarang kita lihat secara teknikal. Secara teknikal bisa kita lihat, sebenarnya Antam dalam beberapa minggu terakhir ini mulai melemah. Jadi saat ini sudah mulai membentuk high low. Kemarin sempat bertahan dari rebound dari harga 3.000, hari Jumat kembali melemah turun 3% lebih ke harga 3.000. Jadi saat ini 3.000 masih berupa daerah support. Tapi jika kita perhatikan penurunan hari Jumat, candlenya lumayan solid. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Antam, coba kita lihat. Asing keluar dengan jumlah lumayan besar. Setelah sebelumnya asing terus masuk, hari Jumat asing keluar dengan jumlah besar, di broker saham juga terpantau ini ada distribusi besar. Jadi untuk Antam, menurut saya secara teknikal walaupun saat ini masih oke, tetap harus hati-hati. Saat ini mencoba untuk bertahan di 3.000, jika terpantau hari Senin nanti Antam malah turun di 3.000 dengan candle lumayan solid, cara pergerakan Antam saya lihat ada potensi untuk menuju garis EMA 50 yang saat ini tepat di 2.800. Jadi apabila mau coba pantau the entry saham Antam, lebih oke wait and see. Bisa entry apabila masih bisa bertahan dari rebound dari 3.000 untuk target swing jangka pendek di 3.100 sampai 3.200. Atau jika terpantau masih lanjut turun, ini menurut saya masih bisa coba dipantau untuk coba tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila lanjut turun dan bisa bertahan dari 2.800, berarti jadikan target 3.000 untuk target swingnya. Karena apabila tembus 3.000, kedepannya 3.000 ada potensi untuk menjadi resisten. Atau hold saja terus selama Antam tidak turun bawah garis EMA 50 untuk tren jangka menengah, dengan target lebih jauh tetap di 3.200. Jadi untuk Antam apabila teman-teman saat ini masih hold, menurut saya masih bisa di hold. Tapi untuk yang saat ini baru mau coba pantau the entry, menurut saya wait and see dulu. Oke, sekarang kita akan coba update dulu untuk saham Inco. Inco bisa kita lihat hari Jumat masih lanjut naik, mencoba untuk break 3.500. Ya, cara pergerakan itu memang masih oke. Bisa kita lihat sempat mengetas garis EMA 50, ini masih bisa bertahan dari bawah. Itu selalu saya jelaskan apabila kita ketemu sebuah saham masih berada di atas support EMA 50-150, terpantau masih mencoba untuk bertahan dari rebound, itu masih menarik untuk coba dipantau. Karena sebelumnya untuk Inco ini sudah masuk watchlist kami pada saham yang di tanggal 23 sampai 26. Karena pada saat tanggal itu bisa kita perhatikan di sini, pada tanggal 23 itu masih di sekitar daerah support dan ternyata ini masih bisa bertahan dari rebound, jadi masih menarik untuk coba dipantau di entry. Dan saat ini masih melanjutkan kenaikan. Jadi saat ini Inco sudah mulai uptrend. Dan jika kita perhatikan untuk Inco, penurunan pada kenaikan hari Jumat ini asing masih terus keluar, tapi di broker summary terpantau ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar.
Jadi untuk info, apabila teman-teman sudah dapat di sekitar harga 3.200 atau di sekitar garis EMA 50 di sekitar 3.100-an sebelumnya, menurut saya saat ini masih layak untuk di hold. Masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target terdekat atau resisten terdekat di sekitar 3.630 sampai 3.650. Apabila mencoba break masih gagal, cara pergerakan info masih ada potensi untuk terkoreksi kembali ke 3.500 sampai 3.400. Jadi menurut saya pertimbangkan jadikan harga 3.600 sampai 3.650 untuk target swing jangka pendek apabila info terpantau mencoba break resisten ini masih gagal. Apalagi untuk teman-teman yang sudah dapat di sekitar daerah support ini. Oke, sekarang kita coba lihat ICBP. ICBP yang baru keluar dari daftar pilihan, bisa kita lihat cara pergerakan sebenarnya 1 minggu terakhir ini mulai membaik. Jadi sempat mengetes 10.000, ini masih berupa support psikologis yang lumayan kuat, ICBP masih bisa bertahan dari bawah. Tapi saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 50 di harga 10.675. Jadi CBP baru menarik apabila memang berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan di atasnya lumayan dekat ada garis EMA 150 di harga 10.950. Sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali mencoba break garis EMA 150, CBP gagal break dan kembali melemah. Tapi jika kita perhatikan di broker summary pada perdagangan hari Jumat kemarin, pada penurunan ini terpantau ini sebenarnya tidak ada distribusi. Tapi asing memang terpantau masih terus keluar dari saham CBP. Jadi CBP apabila teman-teman saat ini sudah punya, masih bisa di hold selama 10.000 ini tidak terlewati. Tapi untuk saat ini saya lihat CBP masih ada potensi terkoreksi kembali menuju support terdekat di harga 10.500. Jadi apabila mau coba spekulatif buy, masih bisa coba tunggu di 10.500 ini karena menarik. Jika terpantau masih kuat di atas support ini, minimal CBP masih ada potensi untuk melanjutkan high low-nya. Kan saat ini sudah mulai membentuk high low. Selama kuat di atas support ini, masih ada potensi kembali mengetes garis EMA 50, menarik apabila CBP minggu depan berhasil beri garis EMA 50. Kan cara pergerakan ada potensi menuju garis EMA 150 sampai 11.000 untuk target swingnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini, bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya.